Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke materi pendugaan pada regresi linier berganda, sebelumnya kita ulas kembali penulisan model regresi linier berganda ya. Jadi model regresi linier dengan dua peubah penjelas, berarti ada 2x ya, maka tulisannya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah epsilon, dimana Y-nya itu berupa Y1, Y2 sampai Yn sebanyak data atau amatannya. Kemudian kolom pertama ini matriks satuan, kemudian X11 adalah data pertama dari X1, X12 data kedua dari X2, dan X1n merupakan data ke N dari X1, variabel X1 ya. Kemudian X21 merupakan data pertama dari X2, X22 data kedua dari X2, dan X2n itu adalah data ke N dari variabel X2. Kemudian parameternya beta 0, beta 1, beta 2, karena ada X1, X2, jadi ada beta 1, beta 2, ditambah epsilon 1 sampai epsilon n. Dengan notasi matrik dapat dituliskan vektor Y sama dengan berukuran N kali 1, sama dengan X-nya berukuran N kali K plus 1. K itu banyaknya peubah penjelas atau peubah X ditambah 1. Jadi karena di sini kasusnya 2, berarti ini 2 tambah 1 ya, ukurannya N kali 3 gitu ya. Kemudian beta K plus 1 dikali 1, berarti K plus 1 karena 2 tambah 1, 3, berarti ukurannya 3 kali 1 nih. 3, barisnya 3, kolomnya 1, ditambah epsilon berukuran N kali I, dimana K banyaknya peubah penjelas atau peubah X-nya ya. Nah, ini ketika dua peubah penjelas, gimana kalau misalkan 3 peubah penjelas atau 3X ya? Jadi kalau 3 peubah penjelas, Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1, kemudian ditambah beta 2 X2 ditambah beta 3 X3 ditambah epsilon. Nah, kalau 4 gimana? Ya berarti nanti tambah beta 4 X4 dan seterusnya. Oke. Sekarang kita masuk ke pendugaan model regresi berganda dengan notasi matrik dengan asumsi bahwa X-nya atau K-nya sama dengan 2. Ini adalah Y sama dengan X beta ditambah epsilon seperti ini. Kemudian pendugaan parameternya beta berukuran K plus 1 kali 1, barisnya sebanyak K plus 1 dan kolomnya 1. Kemudian matriks X aksen inverse yang berukuran K plus 1 kali K plus 1 dikali matriks X aksen berukuran K plus 1 kali N dan dikalikan dengan vektor atau matriks Y yang berukuran N kali 1. Maka didapat pendugaannya. Kenapa bisa seperti ini? Kita masih ingat ya bahwa rumus untuk pendugaan parameter yaitu B, yaitu X aksen X inverse dikali X aksen Y, gitu ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian selanjutnya, contoh model regresi linier berganda dalam notasi matrik. Nah, jadi ini bergandanya dari mana? Karena X-nya lebih dari 1 ya. Ini ada X1, X2, berarti lebih dari 1. Nah, Y-nya kita masukkan ke dalam vektor atau matriks Y. X-nya yang pertama ingat kita tambahkan vektor satuan di kolom pertama, kemudian masukkan di sini X1. Oke, ini mungkin pakai bukan ya. Jadi di sini ini sepanjang ini merupakan X1, kemudian di sini X2 ya. Kemudian beta karena ada X1, X2 berarti ada beta 1 dan ada ini bukan beta 0 ya, ini beta 2. Oke, selanjutnya menduga parameter regresi linier berganda dengan matriks. Nah, tadi dugaannya adalah beta sama dengan X aksen X inverse dikali X aksen Y. Nah, berarti kita harus mencari X aksen X. Jadi kalau misalkan X tadi ukurannya berapa? X-nya ini matriks X berukuran 7 kali 3 ya. X-nya berukuran 7 kali 3, maka X aksen atau X transpose berukuran 3 kali 7, di mana yang baris jadi kolom ya. Kolom jadi baris gitu ya. Ini kita kalikan seperti perkalian matriks biasa. Ya. Maka didapat matriks X aksen berukuran 3 kali 3 sebagai berikut.
Kemudian kita bisa mencari inverse-nya, X aksen X inverse, bisa dengan eliminasi Gauss, bisa eliminasi Gauss-Jordan, atau bisa kita menggunakan bantuan kalkulator saintifik, atau bisa juga kita gunakan Excel dan lain-lainnya. Kemudian B itu diperoleh dari X aksen X inverse, nah matriks yang ini, kita kalikan dengan matriks X aksen, kemudian kita kalikan lagi dengan matriks atau vektor Y, maka diperoleh seperti ini ya, vektor atau matriks berukuran 3 kali 1. Nah, di mana di sini adalah dugaan untuk B0, ini dugaan untuk B1, ini dugaan untuk B2. Maka dugaan garis regresinya Y juga sama dengan min 0,214, ini adalah B0, ditambah 0,898, ini adalah B1 dari X1 ya. Kemudian tambah 0,017, ini merupakan B2 dari X2. Oke, sekian. Terima kasih. Begini menduga parameter regresi, sangat mudah. Hanya saja kita perlu mengingat kembali bagaimana cara mengalihkan matriks, mencari inverse matriks, dan seterusnya. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.